Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para siswa yang sedang mencoba untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, khususnya dengan aplikasi Moodle, seperti di SMA Negeri 1 Depok, kalian bisa akses website Moodle-nya yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian telah muncul seperti ini, kemudian kalian login dulu. Di sini saya coba untuk pakai siswa percobaan ya. Login dengan username dan password yang udah dibelikan, kemudian klik login. Nah, di sini akan muncul menu dashboard, site home, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan itu adalah dua ini aja, dashboard dan site home. Saya jelaskan dulu untuk dashboard, itu ada recently access course, dimana kalau misalnya kita sudah baru saja melakukan pembelajaran, itu akan muncul di sini materi atau materi apa saja yang setelah kita akses. Seperti itu, di sini masih kosong ya, karena belum ada satupun yang saya buka. Nah, kemudian pembelajaran yang dilakukan tuh ada di course overview, ada di sini. Nah, contohnya di sini biologi, nanti ada mata pelajaran lainnya yang akan bermunculan di sini. Seperti itu, kita juga bisa ngelihat siapa saja yang barusan online, yang hari ini online itu juga kelihatan di sini. Kemudian tugasnya ada di sebelah sini. Tapi saran saya sih kalian jangan lihat di sini. Kalian lihatnya adalah di site home. Klik site home. Kemudian di sini ada course kategori. Nah, course kategori ini adalah berisi, kalau di SMA Negeri 1 Depok, berisi kelas ya. Kelas 10, 11, dengan 12. Kalau kalian kelas 10, maka kalian sebenarnya tidak akan bisa masuk ke kelas lainnya. Contoh ini. Ya, seperti ini. Maka dia terkunci, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau kalian bukan kelas lainnya, kalian hanya bisa ngelihat judul-judulnya aja, tapi begitu diklik tugasnya tidak akan kelihatan. Yang kelihatan hanya sesuai dengan kelas kalian karena sudah disetting demikian. Contohnya di sini kelas 10 SMA Negeri 1. Nah, di sini kalian bisa akses semuanya gitu. Kecuali yang bukan gurunya tentu nggak bisa. Nah, contoh saya coba di sini adalah untuk mata pelajaran biologi. Ya, kalau diklik seperti ini, maka kalian di sini akan muncul pelajaran biologi, ada bab 1 ruang lingkup biologi pertemuan pertama, kemudian bab 1 ruang biologi pertemuan kedua, ada penilaian harian atau ulangan, ada bab 2, kemudian langsung penilaian harian, kemudian ada bab 3. Kemudian di sini bab 3-nya ada 2, pertemuan keempat dengan kelima. Nah, artinya apa? Artinya untuk belajar biologi, untuk bab pertama, bab pertama itu ada 2, berarti gurunya akan melakukan 2 kali tatap muka untuk bab pertama ini. Kemudian nanti hari pertemuan ketiganya itu penilaian harian. Kenapa di sini bab 3 loncat seperti ini? Kemungkinan besar penilaian hariannya akan dilakukan di luar tatap muka. Jadi bisa jadi ntar di siang harinya setelah pembelajaran baru diadakan ulangan harian. Tapi tentunya tenang aja, waktunya pasti akan diberitahukan. Seperti itu. Nah, untuk bab 1 ini ada beberapa guru yang memberikan informasi seperti ini, ada yang tidak. Jadi langsung bab 1, bab 2, bab 3, seperti itu. Bagi yang memberikan, maka kita akan tahu, bab 1 tentang ruang lingkup biologi, pertemuan pertama, pertemuan kedua. Pertemuan pertamanya ngebahas ini, sedangkan kedua membahas ini. Jadi lebih detail kalau ada seperti ini. Tapi kalau nggak ada masalah kok. Pasti akan didetailkan di klik selanjutnya. Nah, next, kalau udah seperti ini apa? Tugasnya di mana? Klik lagi aja bab 1 ruang biologi seperti ini. Nah, di sini kemudian kita lihat di sini ada ini announcement ya, apa istilahnya, bukan materi, jadi ini hanya pemberitahuan aja. Ada beberapa guru mungkin tidak akan memasukkan ini, tapi langsung di sini. Nah, ingat ya, ini 1 kali pertemuan nih, pertemuan pertama. Berarti tugasnya kalau dari sampai atas sampai terakhir, ini adalah tugas semua yang harus kalian lakukan di tahap pertama atau pertemuan pertama. Atau di jam pelajaran, di hari tersebut. Nah, untuk biologi di sini, pertama kali kita lihat dulu kerangka besar pembelajarannya. Jadi pertama kali kalian jangan langsung ngerjakan apapun, tapi lihat dulu aja kerangkanya. Oh, di sini contohnya kerangkanya itu besar-besar, hurufnya biru seperti ini. Di sini Vicon perkenalan dengan guru biologi. Oh, berarti nanti pertama kali yang dilakukan adalah Vicon dulu, karena kan pertemuan pertama. Kemudian baru masuk ke materi itu, ruang lingkup biologi pertemuan pertama. Kemudian di sini ada forum diskusi. Kemudian ada tugas ruang lingkup biologi. Di sini belum ada penilaian harian ya, karena kan baru pertama. Tadi penilaian harian kan nanti di pertemuan ketiga. Jadi di sini kalau kita lihat rangkanya, untuk biologi pertemuan pertama, kita akan Vicon. Selanjutnya kita diberikan materi ruang lingkup biologi dan disuruh mempelajarinya sendiri.
Kemudian ada forum diskusi untuk tanya jawab. Kalau kita nggak ngerti materinya, kita bisa tanya di sini. Kemudian terakhir ada tugas. Nah, saran saya bagi-bagi waktu ya. Kalian harus bisa membagi waktu, karena kan pembelajarannya cuma 2 jam pembelajaran gitu, atau nanti jamnya nanti kalian akan ditentukan gitu ya. Berapa jam untuk satu kali tatap muka. Nah, seperti itu. Jadi bagi-bagi tugasnya. Yang pasti sih guru udah memberikan tugas sesuai dengan jumlah jamnya. Hanya tinggal kalian, apakah kalian tinggal sambil makan atau seperti apa. Tentunya mengerjakan jadi lama. Seperti itu. Oke, kita mulai dulu dari Vicon, pengenalan dengan guru biologi. Di sini menjelaskan bahwa sebagai awalan belajar biologi, kenalan dulu sama pengajarnya. Vicon dilaksanakan 7 sampai 7.30. Nah, berarti ini pas hari pertama langsung nih, hati-hati nih. Kalian harus segera login kalau seperti ini. Seperti itu, klik link untuk menuju Vicon tanpa password dan ID. Jadi kalau kalian klik Vicon ini yang link ini ya, itu tanpa ID dengan password, itu langsung kalian bisa masuk ke aplikasi Vicon-nya. Dan di sini dijelaskan bahwa dia menggunakan aplikasi Zoom Meet. Jadi kalau bisa disarankan kalau yang punya HP, install dulu Zoom Meet-nya, seperti itu. Kalau yang laptop juga kalau bisa kalian sudah login dulu ya. Nggak usah diinstal, tapi dia login. Masuk aja ke websitenya, kemudian login di sana. Daftar dulu, istilah seperti itu. Jadi dari sekarang kalau bisa sih sebelum pertemuan ini kalian sudah menyiapkan ini gitu. Nah, kemudian di sini gurunya juga di sini kelihatan bahwa bagi yang gagal Vicon dapat mengakses langsung Zoom Meet. Nah, kalau yang gagal klik di sini, kalian buka aja seperti kalian lakukan Meet Vicon dengan guru-guru yang sebelum-sebelumnya gitu. Di sini udah dikasih meeting ID-nya dengan password-nya. Jadi kalau gagal di sini aplikasinya, kemudian entah bagaimana ada gangguan, kalian bisa langsung lari ke Zoom Meet, download dulu di itu ya, di Play Store ya, kalau yang pakai pakai handphone, seperti itu. Nah, ini saya lihatkan bagaimana kalau misalnya kalian mau melakukan Vicon lewat aplikasi yang ini, pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Depok, yaitu dengan mode klik ini Vicon-nya nih, klik Vicon perkenalan guru biologi. Nah, nanti muncul seperti ini, terus open link aja langsung. Ya, kemudian nanti muncul seperti ini, please wait, the meeting host will let you in soon. Artinya apa? Artinya kalian nanti akan di-invite atau dimasukkan ke dalamnya, karena kan butuh perizinan. Seperti itu. Ditunggu aja sampai kemudian gurunya memberikan kalian izin untuk masuk ke dalam Vicon-nya. Nah, kalau udah, ini akan muncul seperti ini. Kita besarkan aja di sininya ya. Nih, enter full screen. Nah, kalau udah, maka kita udah lihat nih gurunya lagi nih. Ini sengaja gurunya ceritanya saya, ya ini join bit komputer audio aja ya, jangan pilih yang aneh-aneh. Walaupun kalian pakai earphone sekalipun, dia nanti akan bisa kok. Seperti itu. Nah, di sini gurunya sudah tayang ini. Ya, di sini seperti itu. Nanti kemudian kalian kalau mau bicara pakai yang ini. Unmute kalau pengen bicara, misalnya disuruh bicara atau bertanya, pakai ini ya. Klik ini, kemudian kalian bisa ngomong. Seperti itu. Kalau untuk memunculkan gambar kalian klik ini. Hanya ntar dulu saya mau nutupin muka saya dulu, karena saya nggak mau kelihatan ya. Bahaya. Ya, kalau pengen lihat seperti ini. Ya, seperti ini ya, kelihatan di sini. Nah, ini kitanya nih. Jadi ntar kalau kita video nggak kelihatan, klik yang ini nih ya, yang stop video. Kalau mau ngomong pakai yang ini, kalau mau bicara, kalau tidak dimutkan. Jadi ntar kalau misalnya gurunya bilang mutkan semuanya, maka mutkan ini ya. Maksudnya itu gini, supaya tidak berisik latarnya, karena pasti kedengaran semua ke mana-mana. Kalau mau lihat sharing videonya yang ini. Nah, kalau misalnya kita mau tidak diaktifkan ini. Tapi biasanya gurunya suruh aktifin sih, supaya kalian kelihatan benar-benar ngikut Vicon atau tidak. Karena kalau kalian seperti ini kan nggak kelihatan kalian mengapain, apa sedang makan atau segala macam, seperti itu nggak kelihatan. Seperti itu. Kemudian kalau kalian mau ngechat pakai ini, kalau ada yang mau dipertanyakan di sini, di forum ini ke semua orang, ya, contohnya ya salah-salah aja, seperti itu. Nah, kalau mau ngechat seperti itu, kemudian di enter, maka semua ini akan diterima oleh teman-teman kalian, seperti itu. Dan chatnya seperti itu ya, nanti kita bisa lihat yang lainnya juga, atau dibalas atau tidaknya, seperti itu. Kemudian kalau kalian bisa disuruh presentasi, klik share ini, share screen. Di sini nanti tentunya host yang akan menentukan dulu ya. Nanti kalau kalian hostnya udah bilang silakan presentasi, maka kalian klik ini nih, share screen. Nah, nanti kemudian
kalian buka dulu PowerPoint ya, jangan lupa ya. Nah, nanti begitu kemudian PowerPoint-nya dibuka, nanti kalian langsung bisa jadi tayang dan semua orang bisa melihat. Seperti itu. Tapi kalau kalian belum diizinkan oleh Pak hostnya, yaitu gurunya, maka ini tidak akan berfungsi. Itu tentang gimana caranya untuk untuk ya Vicon seperti itu. Oke, selesai. Kalau selesai, kemudian kalian leave-nya pakai yang ini ya, meninggalkannya, leave presentation, kemudian leave meeting. Klik aja ini, maka kalian balik lagi ke sini. Kayak gitu untuk Vicon-nya. Kemudian next, kalian kalau kemudian balik di sini lagi ya, klik ini kayak ada navigasi gitu. Nah, ini klik bab 1 lagi. Nah, kalian akan balik lagi di sini. Seperti itu. Ya, ini buat yang Zoom Meet. Kalau yang buat lainnya sama aja ya. Jadi klik ininya, kemudian ada juga nanti beberapa guru tidak pakai Zoom Meet, Zoom Meeting, tapi kalian sama aja teknisnya, klik ini dulu gitu ya. Seperti itu. Itu aja. Kemudian, nah di sini ada materi ruang lingkup. Kalau sudah kalian contohin seperti itu, materi ruang lingkup biologi pertemuan pertama. Pada pertemuan kali ini, kalian akan pelajari bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Materinya dipecah menjadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama yang harus dipelajari adalah ciri-ciri makhluk hidup, tingkat organisasi, serta cabang-cabang ilmu biologi. Nah, di sini kalian diminta untuk tonton video materi bawah ini untuk menguasai konsepnya. Lalu pelajari juga website yang diberikan untuk menambah pemahaman tentang materi ruang lingkup biologi. Kemudian tanyakan pada forum diskusi jika ada materi yang tidak atau kurang dipahami. Jadi, di materi ini kalian hanya disuruh untuk memperdalam ilmu pengetahuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini materinya udah dikasih nih, ciri-ciri makhluk hidup diminta untuk lihat ini. Kemudian materi tingkat organisasi kehidupan lihat ini, cabang-cabang ilmu biologi lihat ini. Kemudian materi pelengkapnya ini. Jadi ini seperti itu. Jadi ini untuk memperkaya pengetahuan kalian, dan kalian kan tidak diajarin dengan gurunya bertatap muka langsung, jadi dibuat video seperti ini. Nah, untuk membukanya kalian tinggal klik aja yang ada di atas ini nih, seperti ini. Seperti itu, kemudian tinggal ditunggu aja beberapa saat. Seperti itu. Kita tunggu ya. Nah, kalau udah muncul, soundnya tinggal dikecilin bisa. Kemudian kalian bisa membesarkan objeknya pakai yang di sini nih. Objeknya membesarkannya di sini. Klik, maka kalian bisa full screen seperti itu. Ya, kalau untuk kembalikannya balik lagi kemari, kemudian bisa kalian pause. Jadi cara ngelihatnya materinya seperti itu. Begitu pula dengan yang di atas, kalian tinggal play, kemudian kalian bisa besarkan, kemudian bisa kalian close seperti ini. Kayak gitu. Itu teknisnya untuk kemudian kalian belajarnya satu persatu. Nah, untuk materi untuk di-download website itu biasanya dalam bentuk link seperti ini. Jadi kalian tinggal klik aja linknya, materi pelengkapnya. Nanti dia akan muncul pop-up seperti ini atau dengan teknis yang sama lah, mirip. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian berarti disuruh minta untuk pelajari ini. Selesai, kemudian, nah ada beberapa guru yang memberikan ringkasan materi. Ini saya tambahan tadi kayak belum ada. Materi ruang lingkup biologi. Nah, kalau misalnya dalam bentuk file, kalian klik di sini nih ya. File ini, maka dia akan download otomatis. Seperti itu. Ini tidak usah download. Nah, kalau kemudian kalian dalam bentuk file itu banyak, biasanya dikelompokkan oleh guru-gurunya seperti ini. Nah, kalian tinggal klik ini. Nah, kalau mau di-download. Nah, atau yang ini. Atau kalau kalian mau download semuanya, kalian tinggal klik yang ini aja ya, download folder. Jadi satu folder ini dia akan ke-download. Begitulah cara untuk kalian menghadapi materi pembelajaran jarak jauh. Kita udah belajar Vicon, kemudian materinya. Nah, sekarang tugas. Forum diskusi dulu, sorry. Untuk forum diskusi, di sini dijelaskan bahwa ajukan pertanyaan tentang materi ruang lingkup biologi yang kurang atau tidak dimengerti. Jangan malu bertanya, karena malu bertanya nanti sesat di ujian. Jadi kalian harus, kalau ada materi yang di sini tidak kurang kalian pahami atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan di forum ini. Seperti itu. Kenapa? Karena kan kalian di sini belajar sendiri, otomatis pasti ada missingnya gitu, ada aja yang kalian tidak paham gitu. Nah, tanyakan di sini, jangan malu-malu bertanya, walaupun nanti pertanyaan kalian pasti akan dilihat oleh banyak orang, tapi it's okay lah. Jangan takut untuk salah atau jangan takut untuk malu untuk bertanya gitu. Dan juga saya berharap sih kita jangan perolok temen yang tanya atau salah ngejawab ya. Budayakan di SMA Negeri 1 Depok seperti itu, karena kalian tidak akan maju kalau kemudian kalian takut salah atau kalian justru mengolok-olok teman seperti itu ya. Oke, cara teknik masuk forum diskusi adalah kalian klik forum diskusi bab 1 seperti ini.
Kemudian kalian tambahkan dulu materi diskusinya apa topiknya. Nah, misalnya kalian subjeknya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian nanyanya apa di sini? Tanya di sini. Kalian tanya apakah virus termasuk makhluk hidup? Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kalian jawab ciri-ciri makhluk hidup, kalian bertanya. Nah, ntar kalau udah selesai kalian post to forum yang ini ya. Post to forum aja udah seperti itu. Maka kemudian forum diskusi ini akan muncul seperti ini. Seperti itu ya. Nah, nanti banyak nih teman-teman lainnya nyara tentang bapak apa, tentang apa, nanti ada di sini semua. Nah, untuk kalian menjawabnya atau kalian misalnya kan disuruh juga tadi di lain dapat menjawab pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman yang kalian bisa ngejawab, jawab aja nggak apa-apa walaupun cuma separuh gitu ya. Yang saya pahami adalah tentang seperti ini gitu. Contoh nih, klik. Caranya begini untuk replaynya. Klik dulu si A misalnya, kemudian klik replay. Apakah virus termasuk makhluk hidup? Bisa ya, bisa tidak. Ya, seperti ini contoh ya. Tapi jangan gini juga lah, kalian jelaskan lah ya itu apa menurut kalian seperti itu ya. Ini kan contoh doang. Kemudian kalian submit kalau yang mau jawab. Nah, selesai, nanti akan muncul seperti ini, gitu. Ya, seperti itu. Bisa ya, tidak apa virus masuk-masuk ya. Ntar ada lagi nanya, tinggal di replay aja. Kalau nge-replaynya dia, tentang dia, si A. Bisanya kenapa? Kayak gitu ya. Nah, ini kita submit lagi. Misalnya orang lain ya, ini bisa orang lain bisa yang mana. Nah, kalau dia turun kemari, berarti dia nge-replay ini. Tapi kalau misalnya dia mau jawab ini, dia harus replaynya yang di sini, gitu caranya. Misalnya virus tidak termasuk makhluk hidup karena tidak ada di sistem taksonomi 5 kingdom untuk virus. Contoh gitu ya contohnya. Submit, selesai. Nah, kalian bisa lihat di sini garisnya tuh dia sama dengan ini. Artinya apa? Dia ngejawab si ini gitu. Nah, sedangkan yang ini dia agak masuk ke dalam, artinya dia ngejawab yang ini. Jadi gitu teknisnya. Tinggal replay. Nah, nanti kalian bisa terus bertanya segala macam. Nanti gurunya juga pasti akan komen di sini. Kalau kalian ada pertanyaan yang tidak jelas seperti itu ya. Itu teknik untuk ngisi forum diskusi. Kalian teknisnya semudah itu, segampang itu untuk forum diskusi. Nah, untuk balik lagi kalian tinggal klik, ini kan ada navigasi nih, klik aja bab 1 lagi, maka kalian akan berawal lagi balik kemari. Seperti itu forum diskusinya. Tentu klik di ini dulu baru masuk forum diskusi ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat nih, ini lihat dia hilang. Kenapa? Karena kan dia dibagi per bab. Jadi kalau ada ciri-ciri makhluk hidup, klik ini, kemudian kalian bikin pertanyaan. Kalau kalian menemukan bab baru lagi, misalnya tentang organisasi kehidupan, bikin lagi add new topiknya gitu ya. Nanti kalau ada yang mau replay, tinggal klik aja diskusinya tentang apa gitu. Tapi kalau masih ciri-ciri makhluk hidup, ini kan kalian masuk di sini, kemudian ajukan pertanyaan lagi di sini gitu. Seperti itu. Atau boleh juga di sini sih, suka-suka kalian aja. Yang pasti sih gurunya mudah-mudahan nanti dia akan baca semuanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan kalian. Demikian untuk forum diskusi. Sekarang tugas. Kalau untuk tugas, pertama kali yang dilakukan kalian adalah klik link judul. Nah, link judul itu yang ini maksudnya ya, bukan yang atas ini. Klik judul, lalu download file pada link di bawahnya. Jadi, klik ini dulu, nanti ada link di bawahnya. Lalu isikan jawaban pada kolom yang telah disediakan. Mengisinya boleh ditulis tangan atau diketik menggunakan komputer. Nanti kalian lihat dulu ya, gurunya minta apa gitu. Apakah tulis tangan, terus komputer. Setelah selesai, kumpulkan hasil pekerjaanmu dengan cara upload pada submission di bawah tugas ini. File harus diupload hari ini juga ya. Nah, seperti itu. Bagian terlambat ada pengurangan nilai sebesar 10 poin dari kelas 100. Per hari terlambat. Waduh, kalau misalnya 2 hari, kehilangan 20 poin. Kalian harusnya dapat 100, bisa jadi tinggal 80 gitu ya. Seperti itu. Bagian tulis tangan, foto hasil pekerjaanmu, lalu upload file fotonya. Jadi buat yang tulis tangan, difoto aja atau di scan boleh. Bagi menggunakan komputer, upload file Word-nya. Terima kasih untuk selamat mengerjakan. Nah, teknis ngerjain tugas, kalau ada tugas, itu adalah klik ini dulu nih. Klik. Kemudian nanti, nah ini file tugasnya nih. Ini file tugasnya. Nah, klik sini file tugasnya. Nah, di sini ada submission status ya. Kalian belum mengumpulkan tugas, belum ada nilai, terus tanggal batas waktunya hati-hati,
kemudian waktunya tinggal 1 jam 15 menit lagi buat saya ngisi gitu ya. Jadi ada seperti ini. Ada juga yang nggak terlalu dipentingkan. Ya lihat lagi aja, jangan jadi andalan yang ini ya, karena bisa jadi gurunya tentukan akhir pelajaran harus kumpul ya, harus kumpul berarti. Nah ini klik dulu yang ini ya, tugas biologinya, nanti kebuka open, kemudian nanti kita tunggu saja sampai dia filenya muncul. Ya, ini yang udah kebuka seperti ini. Nah, berarti kalian bisa langsung ngisikan ini, file ini. Kemudian ini juga ada nomor 2, kalian ngisi ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah nanti di file save as, jangan lupa. Filenya save as. Kemudian nanti kalian masuk ke... saya masukin sini aja ya, biar gampang ya nanti aksesnya ya. Tugas biologi kelas, anggaplah saya udah ngisi gitu. Nah, kalau sudah filenya nggak ada masalah ya, filenya apa saja gitu. Nah, gimana sih caranya kemudian kalian mengumpulin tugasnya, kalian udah ngerjain gitu. Caranya adalah sini nih, add submission. Klik ini, kemudian nanti akan muncul seperti ini di bawahnya. Nah, kalian nanti ngumpulinnya kemari gitu. Nah, caranya adalah gini, ambil file yang sudah, ini dia, misalnya yang sudah saya isi ini ya. Ini sudah saya isi, diklik, kemudian tahan, tarik, drag kemari, kemudian taruh di sini nih, sampai dia warnanya biru. Ini kan merah, nah ini biru. Sampai dia biru, kemudian dilepas. Nah, ini filenya akan terupload, seperti itu. Hati-hati ya, di sini ada maksimum file size 2 MB ya. Kalau kalian kebesaran berarti hati-hati, harus dikompresi dulu. Ada banyak file untuk kompresi di internet. Kalau sudah, kemudian save change. Nah, kalau udah di save change, maka ini langsung submitted for grading. Artinya apa? Berarti kalian sudah ngumpulin tugas, tapi belum dinilai, seperti itu. Nah, ini file kalian. Pak, bagaimana caranya kalau misalnya saya mau ganti tugasnya bukan yang ini, salah nih. Ya, caranya adalah kalian habis memperbaiki lagi, misalnya entah dapat ilham dari mana, kalian kemudian mendapatkan jawaban yang lebih bagus gitu. Udah tinggal di remove aja ininya ya, klik sini, continue, maka kemudian kalian akan lihat di sini hilang tuh. Ya, hilang. Hati-hati ya, kemudian kalian harus masukin lagi. Caranya masuk edit submission, kemudian masukin file lagi. Misalnya saya ganti yang ini ya, filenya udah biar kelihatan bedanya. Kemudian kalian klik di sini, kemudian ditunggu dulu sampai kemudian terupload. Nah, untuk editnya juga bisa klik edit submission di sini. Sebenarnya bisa mau ngedelete-nya, sebenarnya dari sini aja delete bisa ya. Tinggal diklik ininya, filenya, kemudian delete seperti itu. Jadi ini klik delete, oke. Nah gitu, kemudian kalian ganti filenya kayak gitu ya. Ini coba kayak gini aja, masukin, kemudian ditunggu ya. Kalau udah kemudian tinggal save change, maka kemudian selesailah kalian mengumpulkan tugas. Tinggal nanti kalian akan lihat nilai kalian di mana Pak nilainya. Kalau udah diperiksa, nanti di bawah sini akan ada feedbacknya dari gurunya kalau udah dinilai. Sebentar saya lihatkan bagaimana sih kalau yang tugas yang sudah dinilai ya. Nah, sekarang sudah dinilai cintanya. Kita lihat di bawah. Nah, kalau sudah dinilai, nah di bawah ini ada feedbacknya. Nah, seperti ini nih. Oh, kita dapat 94 dari nilai 100 totalnya. Kemudian di grade oleh siapa? Oleh gurunya. Kemudian ada komennya, pekerjaannya sudah bagus, tingkatkan lagi pada tugas selanjutnya. Good. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung kelihatan nilainya, ada feedbacknya di sini. Buat yang nilainya sudah dinilai. Demikian tentang gimana cara mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Moodle yang diterapkan di SMA Negeri 1 Depok. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Semoga sukses buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.